Shalom, Jemaat GKJ Karanganyar. Saat ini kita akan mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan doa 5 dalam masa menghayati sengsara Yesus dengan tema Aku Haus. Sebelum kita memulai, kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 60 yang 1 dan keempat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 144A, bait yang pertama, Suara Yesus Kudengar. Kami ajak jemaat untuk membuka Alkitab, kita akan menerima firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 29. Saya ulangi, Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 29. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
Kita semua merasakan betapa tidak enaknya berada dalam kondisi kehausan atau dahaga. Dalam banyak pengalaman, menahan haus lebih sulit ketimbang menahan lapar. Sudah jelas bahwa dahaga akan membuat metabolisme tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik. Hal itu berdampak pada kinerja otak. Akibatnya pikiran dan perasaan kita pun akan terganggu. Kalau bicara tentang dehidrasi atau kehausan, saya mempunyai kisah di mana saya mengalami sendiri, di mana saya mengalami dehidrasi dan juga teman-teman saya. Kejadian itu sekitar 17 tahun yang lalu, waktu saya masih kuliah. Singkat cerita, kami ingin refreshing dan juga kami mendengar berita bahwa ditemukannya air terjun baru di daerah Cemoro Sewu. Nama air terjun itu kalau tidak salah Tirto Gumarang. Nah, karena kami semangat sekali untuk mencari tahu dan pengen menjelajahi, karena kata orang itu harus lewat hutan. Akhirnya singkat cerita kami sampai di Cemoro Sewu dan kami siap-siap untuk mencari air terjun tersebut. Berdasarkan petunjuk dari penduduk sekitar, akhirnya kami menuruni jalan setapak yang cukup sulit untuk dijangkau karena harus melewati semak belukar dan banyak sekali pohon-pohon tumbang waktu itu kan. Nah, setelah kami berjalan kira-kira 1,5 jam, akhirnya kami menemukan air terjun tersebut. Hati kami senang, saat itu kami berempat. Setelah kami mandi, ada beberapa teman kami yang mandi tapi saya tidak ikut karena saat itu sangat dingin sekali. Nah, singkat cerita, setelah kami selesai mandi, selesai bermain air di situ, kami berempat memutuskan untuk kembali karena waktu itu sudah agak siang. Nah, ini yang tidak kami sadari dan mungkin karena kami masih muda, tidak terlalu berpikir harus persiapan yang bagaimana. Akhirnya kami hanya membawa 1 botol aqua besar waktu itu. Saya ingat sekali. 4 orang hanya membawa 1 botol aqua besar. Ketika kita naik, kondisinya itu sangat beda waktu kita turun. Kita turun agak enak, tapi begitu naik itu sangat terjal sekali. Sampai-sampai salah satu teman kita itu sudah mulai dehidrasi karena dari dia omongannya sudah mulai ngalor ngidul dan sebagainya. Suplai darah ke otaknya itu sudah berkurang. Nah, setelah kira-kira 1 kilometer dari jalan raya, teman saya itu terjatuh. Dia tidak kuat lagi berjalan. Seperti pingsan tapi belum pingsan, dia masih sedikit sadar. Akhirnya teman saya yang 2 memapah dia dan saya harus mencari air karena air kita habis. Saya bingung mau cari kemana, tapi puji Tuhan di situ ada air yang untuk menyirami tanaman. Jadi air mentah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Saya putuskan saya ambil air itu karena saya juga haus. Saya minum dulu, terus tuh saya isi air aqua itu dan saya kasihkan ke teman yang sedang kehausan tersebut. Singkat cerita dia mulai sadar, dia mulai bisa berjalan sendiri. Nah, itulah sedikit kisah di mana saya juga mengalami sendiri ketika dehidrasi. Dan kisah tersebut sering kita bicarakan waktu kita camping bersama. Jadi kita punya tim teman-teman kampus dulu, yaitu UKS waktu itu. Jadi sekarang itu kami sering camping bersama. Dan kita dengarkan cerita itu, anak-anak kita saling senang untuk mendengarkannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Yesus pun kehausan. Ia tercekik dahaga di atas kayu salib. Bayangkan betapa menderitanya. Apakah kehausan Yesus adalah kehausan yang biasa? Bisa dipahami mengapa Yesus kehausan. Sekian jam tenaganya terkuras. Berjalan jauh, memanggul salib, disiksa, kepanasan, dan sebagainya. Belum lagi derita psikologis. Hal ini menampilkan sisi kemanusiaan Yesus yang menderita sedemikian rupa. Teriakan Yesus, "Aku haus," adalah teriakan yang oleh Yohanes ditempatkan sebagai pengingat
akan teriakan Daud ketika berada dalam kesesakan. Teriakan Daud itu muncul dalam Mazmur 69 ayat yang 22b. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demikianlah Yesus dalam narasi Yohanes juga diberi minum anggur asam. Ralph Wilson menyebut anggur asam dengan istilah cuka anggur, yang dibuat dengan reaksi bakteri asam asetat pada alkohol. Kala itu anggur asam adalah minuman murahan yang biasa dibawa sebagai bekal para prajurit untuk berperang. Minuman ini lebih cepat melegakan dahaga dibanding minuman-minuman lain. Terlebih cuka anggur ini tidak menimbulkan kemabukan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan menghadirkan kembali narasi Mazmur 69, nampaknya Yohanes ingin menekankan aspek kesesakan yang dialami Yesus. Teriakan pemazmur maupun teriakan Yesus dapat pula menjadi teriakan kita semua yang hidup dalam kesesakan. Setidaknya ada dua hal yang dapat kita refleksikan. Yang pertama, berteriak dalam kesesakan. Semua orang berhak meneriakkan isi hati di tengah kesesakannya. Perasaan yang diungkapkan dapat menghadirkan kelegaan, meski hanya sejenak. Teriakan itu dapat saja berupa curhat kepada orang lain yang kita percaya. Dengan menyuarakan perasaan, kita dapat memperoleh empati dari orang lain. Hal ini pun menolong kita untuk mengingat teriakan-teriakan orang lain di sekitar kita. Barangkali teriakan mereka keras, barangkali lirih, barangkali bukan dengan kata-kata verbal, barangkali bahkan hanya sunyi karena terbungkam. Kita diajak untuk peka mendengar teriakan mereka yang ada dalam kesesakan. Yang kedua, melepas dahaga. Kita diajak untuk menghayati bahwa Allah berkarya melepas dahaga kita. Allah memiliki banyak cara untuk itu. Ketika Yesus dahaga, ada prajurit yang memberinya anggur asam. Pun demikian, Yesus tetap menjalani penyaliban. Yesus menghadapi kenyataan. Kita pun semestinya demikian. Berharap pada berkat Allah yang melepas dahaga, kita bukan berarti lalu lepas dari tanggung jawab. Bukan berarti lalu kenyataan hidup akan berjalan sesuai keinginan kita. Kita perlu terus memperjuangkan hidup, meski terkadang mengalami kesesakan. Dalam setiap keadaan, Allah mendengar teriakan kita. Amin. Kidung Jemaat 144A ayat yang kedua, suara Yesus kudengar. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa atas firman yang telah diberikan kepada kita. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa,
Kami saat ini mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan firman kepada kami. Biarlah firman yang telah kami terima menjadi kekuatan buat kami, menjadi penunjuk jalan kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi kami, seluruh bangsa Indonesia. Dan saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Kristen Jawa di Karanganyar yang sedang dalam kehausan dan kesesakan. Biarlah saat ini kami berdoa supaya jemaat ini hanya meneriakkan dan menjadi pergumulan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan adalah sumber dari segalanya. Kami juga berdoa buat majelis di gereja ini Bapak yang selalu melayani. Tuhan juga kurniakan berkat dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Purnomo Kristiawan di dalam pelayanannya dalam keluarga dan dalam kejemaat. Kiranya Tuhan juga berkati Bapak Pendeta kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita tutup ibadah saat ini dengan pujian Kidung Jemaat 60 yang ketiga dan kelima. Hai makhluk alam semesta.